Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Para salikin rahimakumullah, mari kita pertama kali dalam ngaji kolbu ini senantiasa bersyukur pada Allah atas karunia-Nya, irodahnya, dan insyaallah maunahnya kita selalu diberi kemudahan dalam arti fisik maupun psikis, sehingga seluruh perjalanan hidup kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, sahabat-sahabat saya, di depan saya menukil satu ayat, dan itu menjadi wasiat kita semua. Seharusnya kita harus menjaga takwa. Takwa di dalamnya, para ulama menyebutkan yang penting kriterium orang takwa itu adalah tawadhu di dalam hal apa saja. Yang kedua qanaah di dalam apa saja, rezeki, pangkat, qanaah. Dan yang ketiga adalah huruf waw, yaitu warok. Jadi takwa itu kriteria utamanya itu 3, huruf ta, huruf qaf, huruf waw. Jadi kalau orang sudah bisa mencerminkan ini, insya Allah kita itu sudah menunjukkan tanda-tanda haqqatu qatih. Dan pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kita sebaiknya kita jaga betul kita itu dalam kepasrahan beragama Islam kepada Allah SWT. Nah, dalam hal ini ada bisikan untuk orang tidak selalu takwa, orang malas beribadah, orang malas sholat malam. Karena itu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Jadi manusia itu memang diciptakan manusia oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan, ya. Dan di dalamnya itu ada tuwaswisu, ada selalu bisikan nafsuhu di dalam hati nafsunya itu. Nafsunya dikendalikan tidak. Yang ingin senang-senang urusan dunia dikendalikan tidak. Hak Allah dinomorduakan, bahkan ditiadakan tidak. Jangan-jangan kita sibuk urusan hak manusia kita dulukan, tapi hak Allah, hukukullahnya itu tidak. Nah, padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Padahal Allah itu adalah lebih dekat daripada urat leher kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu adalah selalu dekat dengan kita, sangat tidak sampai sejengkal. Tapi manusia lupa, padahal Allah itu bersama kita. Urusan di dunia melupakan yang menciptakan dunia. Nah, inilah yang disebutkan
bahwa kita itu ya, karena Allah itu aqrabu ilaihi minal hablil warid, maka seharusnya kita itu di dalam beribadah mengarahkan kalau bisa sampai pada musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah. Dan yang kedua adalah sampai pada tingkat yang dinamakan ma'rifah, mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melangkah ke sana. Para salikin rahimahullah, kita lanjutkan di dalam Selasa yang lalu. Ini masih hubungannya syekh murid, syekh kepada murid, murid kepada syekh, dan bagaimana mursyid, syekh, guru itu harus kita berhubungan yang baik. Salah satunya yang terakhir, satu kalimat terakhir itu adalah kita tidak boleh kepada guru mursyidnya, ya, pada syekhnya itu untuk minta-minta bukti karomah. Karena padahal seorang mursyid, seorang guru bisa tahu. Jadi dengan demikian fa innahum radhiyallahu anhum akhrasun nas ala kitmanil asrari wa adhum anil nadhar bil karamah wal fawarik. Jadi kalau memang Allah kehendaki ya bisa. Karomah-karomah yang diberikan oleh Allah kepada seorang guru itu ada. Wal khawarik, dan sesuatu yang dilihat. Jadi karomah khawarik itu tentu berbeda dengan mukjizat. Ya, doanya bersama-sama dikabulkan, semua urusan diberi kemudahan, itu juga bagian dari karomah dalam arti umum yang dimiliki oleh guru, mursyidnya, dan juga syekh. Ya. Dan karena itu kita jangan bertanya macam-macam. Karena apa? Inilah yang disebut aqrasun nas ala kitmanil asrar. Karena padahal sesungguhnya guru itu justru ingin menutupi, ya, aqrasun nas, membela, menutupi terhadap apa yang ada di dalam muridnya itu. Ya. Padahal ada sesuatu, dengan ditutupi. Nah, karena itu agar tidak terjadi membuka rahasia asrornya, rahasianya murid itu jangan dibuka. Nah, karena itu guru adalah biasanya sangat menjaga terhadap apa yang ada di dalam murid, dalam pergolakan batinnya, dalam permasalahan sosialnya, keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang dimiliki oleh mereka. Nah, karena itu mari kita mulai para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fit tawin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqtalul karamatil waqi'ati minal awliya wa qu'at biduni ikhtiyarihim wa kanu idza dhahara 'alaihim syai'un min dzalik yusuna man dhahara lahu alla yuhadditsa bihi hatta yahruju minad dunya wa rubbama adharu minha syai'an ikhtiyaran limaslahatin tazidu ala maslahatis sitri. Para salikin rahimahullah, dalam paragraf ini dalam kitab Adabul Suluk, Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu menerangkan, dan ini menjadi bagian dari ilmu, orang Jawa menyebutnya ilmu titek, ilmu pada umumnya, ilmu yang dipegang code of conduct lah, kode etik ya. Code of conduct kalau pakai organisasi itu kode etik ya, agar semua itu dijaga dalam dunia tasawuf, dalam dunia tarekat. Apa? Wa aktsaru karamah al-waqi'atu minal awliya. Jadi seseorang, kebanyakan karomah para wali itu ya, waqa'at biduni ikhtiyarihim,
Semua aulia itu punya karomah. Ulama-ulama khos itu punya karomah. Kiai-kiai khusus punya karomah. Apalagi ulama khos kiai yang jauh dari urusan-urusan dunia. Itu karomahnya luar biasa. Nah, dengan demikian kita harus meyakini memang Allah memberi kelebihan. Karena kedekatannya tadi min hablil warid itu. Karena sehari-hari tiada hari tanpa zikir, tanpa menyebut nama Allah, Allah setiap saat. Nah, karena itu dia ada namanya karamatul waqi'ah minal auliya, selalu diberikan ya namanya karomah pada auliya, kepada wali, pada syekh, insyaallah pada guru, mursyid dan sebagainya. Tapi waqa'at biduni ikhtiyarihi. Orang-orang hebat dalam arti spiritual ini ya diberikan waqa'at biduni ikhtiyarihi tanpa ada kehendak. Karena itu orang mendekatkan diri pada Allah. Beberapa pertemuan yang lalu tidak boleh saya ikut tarekat, saya mujahadah, saya melakukan tirakat yang sedemikian rupa ya Allah biar saya mendapat karomah enggak? Karomah dalam arti modern diberi kemudahan itu sudah ini. Itu karomah. Dari pangkat dari golongan 3A sampai 4B, 4C ya, sampai guru besar karomah. Teman-teman di PLD mulai dari pegawai biasa sampai jadi VP sampai direksi karomah. Karena itu berarti sesuatu yang luar biasa diberikan Allah, lancar hidupnya. Nah, artinya karomah itu bentuknya macam-macam. Dan itu kita semua kan hanya tidak pernah memimpikan saya begini, saya begitu. Nah, tapi Allah berikan. Nah, dengan demikian ini namanya waqa'at bidun ikhtiar, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada niat biar saya nanti karomah, biar saya dongdeng, biar saya cespleng, biar bisa menggiring hati manusia, ya istilahnya tapak paluning pandi otot kawat balung besi itu nggak ada. Orang kalau sudah mendekatkan diri pada Allah itu enggak. Karena justru sebaliknya Allah akan memberi terhadap hal sesuatu yang memang pasti diberi. Karena memang kedekatan pada Allah itu. Ya, itu. Wa kanu idza dhahara 'alaihim syai'un min dzalik. Nah, wa kanu apabila karomah itu, qawarikul 'adah itu idza dhahara 'alaihim, apabila diketahui oleh muridnya, ya, oleh sanak keluarganya, oleh koleganya, ya, maka dengan demikian apa? Alaihim syai'un, terhadap sesuatu yang saya datang ke guru diajak doa ini, alhamdulillah berhasil. Itu apa? Itu karomah, ya. Dan dalam keadaan seperti ini, ya, kalau sudah murid, guru, murid, saudara, keluarga, kolega mengetahui terhadap kelebihan gurunya itu, syai'un min dzalik, dari berbagai macam karomahnya, dan ketika datang kepada seseorang gurunya kemudian hidupnya lebih diberi kemudahan, apa? Yusuna man dhahara lahu Allah yuhadditsabi. Maka seorang guru biasanya mengatakan, karena guru itu tidak mau menunjukkan saya bisa ini, bisa itu enggak mau. Seorang wali juga enggak mau nunjukkan apa. Jadi kalau dengan demikian ada apapun siapapun yang mengatasnamakan ilmu spiritual menunjukkan saya begini begitu, ya belum wali itu. Nah, karena di sini apa? Yusuna min dhahara alayya haditsabihi. Maka justru gurunya itu, kiainya itu, ulamanya itu, mursyidnya itu, syekhnya itu menwasiatkan. Yusuna min dhahara, wasiatkan. Kamu kan sudah tahu ya,
ada sesuatu, tadi kita doa, ada hujan, ayo kita doa bareng-bareng biar hujannya berhenti. Ya. Itu termasuk bagian dari sesuatu yang bisa diketahui secara kasat mata. Justru di sini adalah apa? Allah yuhadis bi. Maka muridnya, koleganya, sanak saudara yang tahu itu Allah yuhadis. Jangan kamu ceritakan ya, Pak itu begini, Pak itu bisa begini, begitu, enggak. Saya beberapa kali dan sering menemui kiai-kiai khos seperti itu. Termasuk di pondok ini juga banyak hal-hal yang khawarikul adah. Banyak. Guru-guru saya juga begitu, tapi kan tidak usah saya ceritakan. Tidak usah diceritakan. Karena ini memang code of conduct, kode etik di dunia spiritual, dunia tasawuf, dunia tarekat itu Allah yuhaddis bihi. Maka Anda harus rahasiakan, tidak boleh menceritakan. Nah, bagaimana boleh menceritakan? Hatta yahruju minad dunya, sampai gurunya ini meninggal dunia. Jadi kelebihan seseorang itu bukan untuk diumum-umumkan, apalagi di-TV-kan. Nah, guru itu bisa itu kemudian direkam, dimasukkan apa itu uji nyali alam gaib misalkan ya. Kalau di TV-kan itu bukan apa-apa, itu kelasnya sangat di bawah. Oke ya. Jadi dengan demikian seorang guru itu menwasiatkan jangan pernah menceritakan terhadap kelebihan-kelebihan gurunya, mursyidnya, syekhnya. Ya, Bapak sekalian itu ya. Itu Allah yuhaddisa bihi hatta yakhruju minad dunya, sampai gurunya itu meninggal dunia. Makanya para sabiqin, orang akan menjadi penilaian seseorang itu betul menjadi wali atau tidak itu justru setelah meninggal. Gustur Allah yarham, ya, Gustur orang dicaci maki, tapi tidak pernah sedikit pun sampai sekarang satu jengkal pun orang nggak ada yang tidak ziarah di makamnya. Nah, itu menunjukkan bahwa setelah meninggal, ya, hatta yakhruju minad dunya, setelah gurunya, setelah seorang wali, seorang syekh itu meninggal, seorang mursyid meninggal, itu justru kelihatan yoninya. Di dalam sebuah Al-Quran disebutkan beliau itu tidak meninggal, bal ahya. Seorang guru, seorang wali, seorang mursyid, seorang aulia, ya, syekh itu sebetulnya nggak meninggal, bal ahya. Beliau itu adalah tetap hidup di sisi Allah. Oke, jadi dengan demikian ini code of conduct-nya ya Bapak Ibu sekalian. Ya, warubbama adhara minha syai'an ikhtiyaran limaslahatin. Ya. Tapi kadangkala guru itu, manusia itu memang macam-macam ya. Kadangkala seperti ingin seperti zaman Wali Songo, saya mau beriman kalau ada bukti. Ya. Apalagi di daerah-daerah yang minus, daerah-daerah yang ditengarai spiritual keagamannya rendah, maka biasanya buktinya kamu mana? Islam benar itu mana? Buktinya sholat itu tanhanil faksa'i wal munkar ya mana? Nah, biasanya orang-orang seperti itu memang perlu namanya baru bamak adharu min hasyai'an. Ya, barangkali saat tertentu memang seorang guru, seorang mursyid, seorang syekh, seorang wali itu menunjukkan adharu. Untuk apa? Limaslahatin, dalam rangka untuk maslahah, dalam rangka untuk dakwah bilhal ya, karena memang dia butuh bukti. Ya. Tajidu ala maslahin sitri, dengan menunjukkan selintas itu, insya Allah tazidu ala maslahin sitr, dan itu adalah lebih ketimbang asyitri, ketimbang menyembunyikan.
Karena ini situasinya memang kepepet. Ya, situasinya memang membutuhkan sebuah keyakinan para audiennya, para satu komunitas yang butuh Islam itu benar. Ya, maka biasanya ayo doa, tes, berhenti hujan. Hujan ya Allah, ini sudah 5-6 bulan petani tidak bisa menanam. Bismillah ya doa, hujan. Dan itu masih banyak. Ulama kiai-kiai seperti itu masih banyak. Ini dengan demikian code of conduct-nya seperti itu ya para salikin rahimahullah. Nah, selanjutnya para salikin, mari kita lanjutkan. Waqala muadzin kita aidan wa'lam anna syekh al-kamilah walladhi yufidu bihimmati wa fi'lihi wa qawlihi wa yahfaduhu fi hudurihi wa ghaibatihi wa in kana murid ba'idan an syaihihi min haitsul makan fala yutlubu minhu isyaratan kulliyatan fi ma ya'ti min amri wa yatruka wa adzuru syai'un 'alal murid taghayyuru qalbi syaihihi 'alaihi walau istima'a ala islahihi ba'da dzalika masyayikhul masyriqi wal maghrib lam yastati'u illa ayyarda anhu syaihu. Salikin Allah, lanjutannya itu adalah mengapa guru tadi, mursyid, syekh ya tadi menyembunyikan sesuatu yang diberi kelebihan oleh Allah bukan untuk ditunjuk-tunjukkan ya, tapi sesungguhnya seseorang yang sudah berguru dan sudah punya mursyid, sudah ikut thariqah itu ada hikmahnya, ada dirasakan ya, saya yakin apabila di-compare sebelum masuk dunia tasawuf, sebelum masuk dunia thariqah dengan sesudahnya itu insya Allah ada rasanya, ketenangan batin ya, lebih sigap menghadapi musibah dan sebagainya. Nah karena itu wa'lam annasul amir, ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang syekh, seorang guru, seorang mursyid di dalam ilmu spiritual itu kamilun, itu yang bisa membawa kesempurnaan atau yang sempurna biasanya walladzi yufidu, guru ini, berguru ini mempunyai dan memberikan yuftihu manfaat. Ya, manfaatnya enggak, misalkan ya minimal enggak biasa sholat malam akhirnya sholat malam. Karena di pondok itu setiap malam, setiap hari selalu sholat malam dengan segala riyadhah dan mujahadahnya. Menjadi enteng, zikirnya ditambah, lah itu kan yufidu, ada manfaatnya. Ya, memberi manfaat hidupnya jadatan. Bihimmati, dan seseorang guru itu juga memberikan himmah, keyakinan, semangat, himayatul aliyah, semangat yang tinggi, tujuan hidup yang mulia. Nggak ada guru mursyid, udah kamu dunia aja atau tinggalkan dunia aja, nggak. Pasti himayah, urusan dunia selesai, urusan akhirat alhamdulillah lebih. Itu namanya bihimmatihi, memberikan yaitu semangat, motivasi yang tinggi kepada murid-muridnya. Ayo ibadah, ayo ditambah, ayo lebih konsentrasi beribadah. Ya, wa fi'lihi wa qawlihi. Dengan demikian guru itu selalu memberikan sebuah fi'lihi, perbuatan-perbuatan yang memotivasi. Ya, wa qawlihi, dan juga adalah untuk berbicara, ya, berbicara untuk dari hati ke hati antara murid dengan guru. Para salikin rahimahullah, demikian yang kita kaji bersama pada hari ini. Semoga apa yang kita kaji mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Moga-moga kita terus mendapatkan kemudahan,
kita diberi maunah pertolongan Allah karena kita selalu ma'iyah bersama Allah dalam setiap min hablil warid wa ma'akum aina ma kuntum. Kita selalu dibimbing oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, demikian. Mohon maaf jika sesuatu yang tidak berkenan. Alfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.